Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita, kristalisasi. Ini masih di kitab Ezra Nehemia. Sudah tema yang ke-26. Kita lihat dari pasal 9. Kitab Nehemia, kalau LAI memberi judul pengakuan dosa dan permintaan doa. Jadi latar belakang ini, kejadian ini, kita tahu rombongan ketiga Nehemia itu nggak banyak ya, dia ada dua tugas ya. Nehemia itu yang pertama bangun tembok, pasal 1 sampai pasal 7 kita sudah belajar, itu sudah selesai. Kemudian Tuhan tanamkan lagi dalam hati Nehemia kerinduan atau beban lah, atau tugas untuk mengumpulkan orang Israel semua yang dibuang itu, yang sudah di Yerusalem, orang buangan ya, tentu di kota-kota lain juga, itu di daftar dalam silsilah, didata ya ulang ya, dengan maksud untuk memeriksa lah ya, memastikan bahwa seluruhnya orang Israel itu ya asli lah ya, karena nanti di sini ada beberapa dari orang dari Tel Melah, Terharsa, Kerub, Adon, Imer, yang mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul mereka termasuk bangsa Israel. Jadi mereka tidak tahir ya, ketika ada golongan imam ini ya tidak tahir untuk jabatan imam. Nah, jadi kita tahu kalau Israel itu penting, bahwa mereka itu keturunan Abraham yang jasmani, yang benar-benar Israel lah ya, karena Israel tidak boleh kawin campur. Karena yang pertama ya, jadi benih itu jadi nggak kudus ya. Israel itu bangsa yang kudus, dipisahkan, terpisah dia, nggak boleh bercampur. Dan yang kedua, kalau nanti bercampur, nanti dia Israel jadi menyembah ilah-ilah daripada bangsa-bangsa sekitarnya yang tidak menyembah Yahweh ya. Jadi ini dalam konteks seperti itu, firman Tuhan diberitakan. Kemarin kita sudah bahas firman Tuhan yang disampaikan oleh ada Ezra ya, Nehemia juga ikut, tapi dia kan bukan suku Lewi. Jadi Ezra berdiri, dia ada sebelah kanan sebelah kirinya suku Lewi, dan mereka menyampaikan Taurat Tuhan ya, serta mengajar. Itu kita tahu jemaat itu banyak ya menangis lah begitu dia merindukan, atau ya merindukan lah Taurat Tuhan, dan mereka selama ini telah meninggalkannya. Istilahnya mereka benar-benar dijamah lah oleh firman Tuhan itu ya, menjadi cinta. Kemudian di hari kedua ini, pada hari kedua terjadi lagi. Ya, ini semuanya di bulan ke-7. Hari pertamanya itu Ezra yang pimpin. KKR katakanlah begitu ya, kebaktian kebangunan rohani, karena ya fokusnya firman dan mereka mengerti Taurat Tuhan. Kemudian hari kedua ini ada lagi ya, kumpul lagi mereka. Nah, tapi kali ini mereka kumpul berpuasa dan mengenakan kain kabung. Ini kalau kain kabung ini tanda bahwa mereka menyesali, bertobat, kira-kira begitu ya. Berpuasa, kemudian ada tanah di kepala, ini juga simbol aja tanda bahwa mereka menyesali ya semua dosa-dosanya, kayak begitu ya. Kemudian di sini dibilang ayat 2, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing ya, supaya menjadi bangsa yang kudus. Kemudian ayat 3 juga masih dibacakan bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, masih terus dibacakan. Nah ini tapi di ayat 4 nggak ada Ezra disebut di sini yang berdiri di atas tangga tempat itu, hanya orang-orang Lewi, namanya Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya dan seterusnya ya. Dan mereka inilah yang memimpin kebaktian, katakanlah ini kebaktian pengakuan dosa ya, kebaktian pertobatan secara massal ya. Ini jarang sekali dalam kekristenan, ini hampir tidak pernah saya dengar ada kebaktian ya. Kalau puasa ya ada ya, tapi kalau ini khusus dengan kain kabung, artinya suatu kebaktian, suatu pengakuan dosa massal kayak begitu ya. Dan ini orang-orang Lewi mengucapkan doa ya, dipimpin tentunya, yang lain tinggal biasanya mengucapkan amin ya. Dimulai doa ini panjang sekali ya, doanya panjang sekali sampai ayat sampai ini doanya itu sampai 37 ya, ayat 37. Intinya ini dia mulai dari Abraham dulu ya. Engkau memilih Abraham
Jadi dalam doa itu dia mengingat Tuhan juga. Ya, kami ini bukan orang biasa, kami ini keturunan Abraham, tapi beginilah kiranya. Terus ya dia bicara tentang Abraham, kemudian dia bicara tentang di Mesir, nenek moyangnya yang menderita dalam perbudakan oleh Firaun itu. Tapi di sini dijelaskan juga mujizat-mujizat, namun katanya nenek moyang kami terus memberontak. Kita tahu ya, terus memberontak di padang gurun juga. Melawan Tuhan, bikin anak lembu emas. Di sini disebut juga, karena itu yang paling ngeri juga tuh dosanya, ketika di Gunung Sinai itu baru saja mengikat perjanjian, Israel sudah bikin anak lembu emas ya. Kemudian terus lagi di zaman hakim-hakim yang berulang kali, Israel kalau hakimnya udah mati, dia berontak lagi, nanti ditindas oleh bangsa lain. Kemudian Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan kirim lagi hakim, dibebaskan. Selama zaman selama hakim itu masih hidup, Israel beribadah kepada Tuhan. Nanti kalau hakimnya mati, balik lagi. Jadi kitab hakim-hakim itu muter begitu, kayak yo-yo ya, kalau yo-yo itu naik turun hidupnya begitu ya. Itu pun disampaikanlah itu semuanya. Juga nabi-nabi ya, zaman nabi-nabi ya. Mereka nggak mendengarkan nabi-nabi ya, pokoknya menentang lah ya. Dan kesimpulannya ayat 33, tetapi engkaulah yang benar, ini kesimpulannya ayat 33, tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Jadi udah dibeberkan itu dari mulai zaman nenek moyang di Mesir itu, penderitaannya orang Israel ini karena berontak kepada Tuhan. Kesimpulannya, tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Ini penting sekali. Supaya jangan nanti merasa Israel diperlakukan tidak adil gitu ya. Kami menderita nih Tuhan, padahal kami umat pilihanmu, kenapa nih begini? Mengapa engkau berbuat begini? Loh, jadi kayak nuduh Tuhan, balik nyerang Tuhan. Ini nggak bisa. Yang namanya nggak bertobat ini. Banyak orang kali kan dalam kondisi ya susah, penderitaan, apa sebagainya. Dia balik. Kenapa nih Tuhan? Loh, kenapa? Ya pasti ada sebabnya lah. Ya akan ada hukum tabur tuai juga. Ya nggak mungkin lah terjadi hal-hal yang seolah-olah Tuhan tidak adil menimpakan penderitaan gitu. Enggak gitu. Ini doa ini adalah menaikkan sedemikian, membeberkan fakta-fakta, tapi kesimpulannya engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Mesti begitu kesimpulannya. Inilah satu kesimpulan dari hati yang bertobat. Bukan hati yang nuduh Tuhan seolah-olah atau nyalain orang. Ini gara-gara ini namanya nggak bertobat itu. Kalau bertobat, ya mengakulah yang engkaulah yang benar, ya memang dalam segala menimpa kami karena engkau berlaku setia. Dia mengakui memang Tuhan setia kok, ya. Bukannya Tuhan tidak adil, bukannya Tuhan berlaku curang atau melupakan perjanjiannya. Enggak, kamilah katanya. Katakan di sini, kamilah yang berbuat fasik. Ini mesti begini. Ya, doa pertobatan lah ya. Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik, ya. Sudah, ini kesimpulannya. Kemudian mengadakan perjanjian lah, mengikat perjanjian lah orang Israel. Ini bukan perjanjian tambahan selain perjanjian Musa, enggak. Ini suatu perjanjian yang suatu komitmen lah bahwa mereka akan mentaati perjanjian yang sudah ada, yaitu perjanjian Musa. Ya, jadi ada 3 hal di sini yang dikerjakan oleh Israel ini di pasal 9. Yang pertama, mereka berpuasa ya, pakai kain kabung, tabur abu di kepala. Kira-kira itu bukti pertobatan lah ya, penyesalan ya. Kedua, mereka menaikkan doa yang kesimpulannya kita sudah lihat ini, atau pengakuan dosa. Kesimpulannya, engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik, ya. Kemudian yang ketiga, dia ikat perjanjian dalam arti berkomitmen. Komitmen itu membuat janji, mengikat janji untuk mentaatinya perjanjian Musa. Ya, jadi di sini ayat 38 yang bagian terakhir. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat
dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Jadi ini suatu peristiwa yang luar biasa ya. Tapi kita harus membedakan dulu pengampunan. Saya yakin ya, tentu kita yakin bahwa Tuhan mengampuni ini kan. Cuman pengampunan Tuhan itu ada beberapa jenis yang perlu kita pahami. Yang pertama itu yang kita sebut pengampunan kekal lah ya. Artinya ketika orang percaya Tuhan Yesus, ya kita, langsung aja ya kita aplikasikan lagi ke sini ya supaya nanti kita lebih mudah memahami peristiwa ini. Yang pertama, pengampunan kekal itu adalah ketika seorang bertobat, percaya Tuhan Yesus, dia mendapat pengampunan yang merubah statusnya. Yang tadinya sebagai orang berdosa, statusnya itu, dan sekarang menjadi anak. Karena perjanjian El Elyon dengan umat percaya di perantara Yesus itu bersifat bapak anak. Nah, kalau dia jadi anak ya, nanti dia bisa jadi jatuh lagi dalam dosa. Kayak anak yang hilang, nanti kita juga belajar sedikit anak yang hilang. Ini yang kedua, ini saya menyebutnya pengampunan koinonia, pengampunan yang memulihkan persekutuan. Seorang anak kalau berbuat dosa atau meninggalkan rumah bapaknya, ya dia kan nggak ada lagi fellowship. Nah, apakah dia berubah statusnya menjadi budak? Enggak, dia tetap anak, cuma anak yang hilang kan gitu. Hilang dalam arti nggak ada lagi fellowship dengan bapaknya. Kalau nanti anak itu kembali, bapaknya mengampuni, ya inilah ya kasusnya ini nih. Pasal 9 Nehemia, yaitu pengampunan fellowship lah, atau koinonia, atau pengampunan dalam arti pengampunan hubungannya dipulihkan. Israel itu tetap umat pilihan Tuhan, tetap dia terikat dengan perjanjian Musa, cuma karena dia berontak, ya hubungannya dengan Yahweh ya rusak, gitu loh. Ya. Dan dia dibuang ke Babel tuh bukan untuk melepaskan statusnya. Statusnya Israel tetap Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Cuma dia udah rusak hubungannya, fellowship-nya itu, koinonianya itu dengan Yahweh. Dan itulah yang saat ini Nehemia gerakan ini supaya dipulihkan. Jadi pengampunan koinonia yang dibicarakan di sini ya. Nanti saya coba dulu beberapa ayat kita lihat dulu sebentar ya supaya lebih jelas, karena ini yang nanti kita akan bahas ini ya, pengampunan koinonia, pengampunan fellowship lah. Kemudian ada juga pengampunan yang lewat gereja. Jadi gereja bisa diberikan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga apa semuanya gitu ya. Nah, ini ada kasus-kasus tertentu ya nanti karena misalnya kayak orang sakit itu para penatua datang ya mengurapi mendoakan, kalau dia berdosa dia diampuni dosanya. Itu kayak ada wakil Tuhan datang ke sana gitu loh ya. Kemudian ada lagi satu pengampunan siasat namanya ya, itu namanya pengampunan governmental kalau yang dibilang Watchman itu. Jadi itu pengampunan dalam arti yang terkait dengan disiplin, itu Daud mengalami itu. Jadi dia berdosa dengan Batseba, kemudian Tuhan mengampuni, tapi kan ada akibatnya, ada 4 hal itu, dan Daud harus mengalami itu. Nanti kalau akibatnya dicabut, itu berarti diampuni dia secara governmental, pengaturan Tuhan lah ya, disiplin Tuhan itu selesai ya. Kita nggak bahas ini. Pokoknya yang ini ya dulu. Pengampunan koinonia, pengampunan fellowship ya. Coba dulu kita baca dulu beberapa ayat supaya lebih memperjelas kita apa maksudnya ini pengampunan fellowship ini ya. Pengampunan karena fellowshipnya rusak tapi diampuni ya. Coba dulu kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan sampai ke-9 ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Mari saya baca dulu ya. Ini saya pakai ILT ya. Namun jika kita berjalan dalam terang sebagaimana Dia ada di dalam terang, kita sedang memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain. Ini fellowship, koinonia ya, yang sedang dibicarakan ini. Dan perhatikan sini, darah Yesus Kristus putranya sedang membersihkan kita dari segala dosa. Nah yang dimaksud darah Yesus mengampuni atau membersihkan ini dalam kaitannya dengan fellowship, bukan dalam kaitannya yang darah Yesus menguduskan, kematian Yesus menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Itu kan ada ayat begitu ya di Ibrani ya. Jadi bukan itu ya.
Tapi yang statusnya sudah jelas, kita sebagai anak. Tapi karena dalam kondisi sebagai anak kita melanggar aturan. Nah, rusaklah hubungan fellowship kita. Terganggulah ya fellowship kita dengan Bapa di sorga. Nah, itulah dia pengampunan darah Yesus bisa. Jika kita mengaku dosa kita, di sini juga ada ya. Ayat berapa nih? Ayat yang ke-89. Saya baca aja ya. Itu 9 aja. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Ini bukan pengampunan kekal yang ketika terjadi sekali dan selamanya itu dalam keselamatan, itu bukan di situ. Ini adalah the fellowship, rusak fellowship karena ada perbuatan kita yang salah ya. Jadi memang untuk pemulihan ya, dalam kasus Nehemia atau kasus Israel ini, mereka melakukan 3 hal dalam pemulihan hubungan dengan Yahweh. Yang pertama, mereka berpuasa memang. Pakai kain kabung lagi. Taruh lagi abu di kepala ya. Intinya bertobatlah ya. Yang kedua, mereka menaikkan doa yang intinya pengakuan dosa, tapi dia membenarkan Tuhan bahwa Tuhan benar. Kamilah yang salah. Gitu ya. Yang ketiga, mereka mengikat perjanjian. Nah, kalau kita terapkan di sini ya, kita tidak haruslah, kalau emang nggak dipimpin harus berpuasa begitu sampai taruh kepala kain kabung, debu ditaruh di kepala, bukan begitu. Yang penting ada suatu hati ya, kita suatu pertobatan dalam hati, karena hati atau perubahan pikiran. Bertobat itu istilah Yunani metanoia, itu artinya berubah pikiran. Yang tadi pikirannya fokus kepada dunia, sekarang fokus kepada Tuhan. Yang tadinya berpikir Tuhan itu tidak adil bagaimana, berubah ya. Yang tadinya berpikir, pokoknya berubah pikiran. Itu pertobatan ya. Kemudian pengakuan dosa, itu perlu ini katakan di dalam surat Yohanes, jika kita harus mengaku dosa juga di hadapan Tuhan. Ya, atau dengan orang yang kita bersalah memang langsung, ya itu urusan juga itu. Kalau itu, tapi itu fellowship dengan manusia ya. Ini kita bicara fellowship dengan Tuhan. Jadi mengakunya dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga membangun komitmen atau mengatakan dalam doa, Tuhan, tolong aku berikan kasih karunia untuk aku lebih sungguh-sungguh lagi lah, berkomitmen untuk memelihara perjanjian. Perjanjian kita perjanjian baru, konteksnya itu batiniah. Ya, barangkali orang misalnya berdosa karena dia melanggar, dia berpikir ingin secara jasmania, barangkali ajarannya pun jasmania, kerinduannya juga hal-hal yang jasmani. Nah, dia bertobat sekarang, kalau saya lihat perjanjian itu baru, itu adalah perjanjian yang bersifat batiniah, Christ in you. Nah, dia kembali, aku mau mengutamakan hal-hal batiniah ya. Berkomitmen lah ya. Nah, coba dulu kita melihat contoh ya, anak yang hilang ini di Lukas 15 ya, tapi kita tidak harus membacanya, cuma kita perlu melihat contoh ini untuk memperjelas ya persoalan ini ya. Karena persoalan ini kalau dicampur adukan ya, misalnya gini, jadi dalam doanya ada orang Kristen ya, udah betul-betul dia lahir baru, dalam arti udah bertobat, udah diampuni, ada pengampunan kekal udah. Misalnya dia berdosa, dia masih dalam doanya begini, Tuhan aku orang berdosa, atau orang yang berdosa begitu. Enggak, sebenarnya dia enggak berdosa dalam arti statusnya jadi orang berdosa sama seperti dia sebelum bertobat dulu, sebelum dapat pengampunan kekal, bukan begitu. Dia tetap orang kudus, cuma orang kudus yang jatuh dalam dosa yang membuat rusak hubungan dengan Bapa di sorga. Jadi saudara dan saya, kalau kita memang sudah betul-betul ya mengalami pengalaman percaya kepada Tuhan, diampuni dosa kita secara pengampunan kekal itu, ya kita statusnya sekarang bukan orang berdosa, kita orang kudus. Walaupun bisa jatuh dalam dosa, bisa, tapi kita tetap orang kudus. Kita sebagai anak ya tetap anak. Kalau jatuh ya jadi anak yang hilang, kayak gitu. Jadi bukan berubah setelah jatuh jadi budak, enggak. Ya, coba dulu, makanya kita baca dulu ini Lukas 15 contoh ini supaya mudah-mudahan ini semakin jelas ya. Ini ceritanya kira-kira ada 3 perumpamaan yang sebenarnya sama ya. Lukas 15 kalau kita baca ya, tapi coba saya baca ayat 1-nya ya.
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Inilah latar belakang kenapa cerita 3 perumpamaan ini ada. Yaitu karena Yesus seperti dituduh lah ya. Kenapa dia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka? Orang Farisi karena orang Farisi enggak begitu. Lalu ayat 3 ini, Yesus itu mengatakan perumpamaan. Perumpamaannya ada 3 sama. Yang pertama yang namanya disebut perumpamaan domba yang hilang. Kalau judulnya LA ini, judul LA ini nggak cocok. Karena fokusnya ini bukan orang yang hilangnya, tapi fokusnya kepada Yesus yang penuh kasihnya itu. Nanti ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa di sorga yang disimbolkan dalam perumpamaan ini. Dan fokusnya itu bukan orang yang hilangnya, bukan domba yang hilang, bukan dirham yang hilang, bukan juga anak yang hilang. Fokusnya, jadi judulnya harus begini, perumpamaan tentang gembala yang baik atau gembala yang penuh kasih, itu satu. Kedua, karena ayat 8 ini, atau ini kan masih jawaban Yesus tuh. Atau perempuan manakah, ini perumpamaan tentang Roh Kudus yang teliti mencari yang hilang. Yang ketiga, harusnya jangan anak yang hilang, perumpamaan tentang Bapa yang penuh kasih. Jadi seolah Yesus dengan 3 perumpamaan ini mau menjawab kepada orang Farisi ahli Taurat bahwa kenapa aku makan dengan orang berdosa dan fellowship dengan mereka? Karena aku sebagai gembala yang baik mengasihi, mencari domba yang hilang. Roh Kudus juga begitu, dirham yang mencari. Bapa di sorga juga begitu, penuh kasih, mengampuni. Gitu loh. Jadi fokusnya mesti kepada, makanya kalau baca Alkitab tuh lihat konteksnya, itu yang paling penting. Udah mutlak lah itu. Kalau udah nggak lihat konteksnya kacau. Dicomot-comot. Ada juga orang yang berani mencomot Maleakhi 3:10 terapkan ke sini. Dari mana? Bilang sini, jangan mencuri uang Tuhan. Itu Maleakhi 3:10 itu yang paling populer buat orang yang mau narik duit perpuluhan jemaatnya. Ya, pengancaman itu. Itu ayat itu kemana konteksnya? Oh, itu kan perjanjian lama. Konteks perjanjian mesti diingat. Perjanjian lama itu udah digenapi oleh Yesus. Dan penggenapannya adalah Kristus. Baik semua apapun itu, hari raya atau sunat atau apa semuanya. Sunat Kristus harus begitu. Pokoknya harus Kristus lah. Kolose 2:17 itu intinya. Ya, semuanya itu saya digenapi dan penggenapannya adalah Kristus. Jadi jangan comot. Ini kalau Lukas 15 dari judulnya aja dia udah jelas ini, nggak ngerti konteks ini. Ini kan yang bikin judul ini bukan Tuhan. Maksudnya bukan penulis yang ini. Alkitab ini ditulis nggak ada judul-judul, nggak ada pasal-pasal yang nggak ada ayat-ayatnya, tulis begitu. Hanya dibikinlah judul-judulnya. Tapi ini dia kesalahan kalau dia nggak ngerti. Dia bikinlah judul perumpamaan dombanya. Jadi kita membuat orang yang baca fokusnya kepada yang dombanya. Bukan. Fokus harus kepada gembala yang penuh kasih itu. Karena Yesus itu konteksnya Yesus dituduh oleh orang Farisi ahli Taurat. Kenapa kau makan bersama? Jawabnya karena aku mengasihi domba. Aku mencari domba yang hilang. Gitu loh. Ya. Nah kita masuk ke dalam perumpamaan Bapa yang penuh kasih nih. Yang hilang ini sebenarnya anaknya itu dua-duanya hilang. Kita nggak usah baca ya. Saudara tentu sudah tahu tuh ceritanya itu sangat populer sekali. Anak yang bungsu hilangnya belak-belakan. Dua-duanya hilang nih karena dua-duanya nggak suka fellowship dengan bapaknya. Ya, nggak suka koinonia, nggak suka di rumah bapak, nggak suka dengan bapaknya lah. Fellowship dengan bapaknya nggak suka. Statusnya anak ya, ingat ya. Dua-duanya ini anak. Yang bungsu cuma terang-terangan. Dia bilang, Bapak, aku nggak suka di sini. Aku mau fellowship di sana dengan para pelacur, teman-temanku, apa semuanya. Minta bagian yang menjadi hartaku. Ini bapak ini nih, nggak masalah, orangnya penuh kasih ya. Ya sudah, kan itu sebenarnya kurang ajar tuh anak tuh, minta warisan, bapaknya masih hidup. Bagilah si anak ini. Intinya anak yang bungsu tidak suka fellowship dengan bapaknya, karenanya dia hilang. Ya. Oke lah. Kemudian anak bungsunya pulang kan, bapaknya peluk, mengampuni. Inilah dia bapak yang penuh kasih. Yang bungsu pulang, yang sulung marah.
Marahnya yang sulung nih, perhatikan ini. Ini marahnya tuh, dari marahnya tuh kelihatan bahwa dia juga nggak suka bersekutu dengan bapaknya. Ya, dia nggak mau masuk pertamanya. Ada pesta-pesta dia nggak mau masuk. Bapaknya yang keluar. Itulah bapak yang penuh kasih itu, bapaknya yang ngalah itu. Keluar. Ngobrol mereka ini. Ayat 28 ya. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Tetapi yang sulung ini, perhatikan nih, anak sulung ya, ayat 29. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita atau berfellowship atau bergembira dengan sahabat-sahabatku. Ya. Jadi ini anak yang sulung ini sebenarnya enggaklah terlalu suka lah dengan bapaknya itu. Dia tunggu kapan ini bapak ngasih aku anak kambing supaya aku bersenang-senang, bersukacita, berfellowship dengan sahabat-sahabatku. Ini anak sulung baik lah ya, anak baik lah. Tapi hilang. Nah, jangan saudara pikir bahwa orang Kristen yang baik-baik itu belum tentu, terus yang jahat-jahat yang ada di nightclub atau apa itu dia hilang. Ini ada banyak orang hilang kalau nggak senang bersekutu dengan bapaknya. Nggak senang berdoa, baca, bahkan pengkhotbah itu banyak yang hilang. Kaget ya. Pendeta juga banyak yang hilang, tuh anak hilang. Kenapa? Karena dia lebih senang khotbah, lebih senang pelayanan, karena ada uang, ada kemuliaan manusia. Tapi kalau suruh berdoa, baca kita mencari wajah Tuhan, nggak semua pendeta begitu. Maksud saya banyak yang begitu juga. Karena udah sibuknya dalam pelayanan itu, hilang dia dalam pelayanan, hilang dia di dalam gereja. Anak sulungnya dia itu. Pendeta-pendeta itu ya. Kalau anak bungsu ya belak-belakan dia, ya aku memang hilang. Hilang itu artinya ya, definisinya ya. Hilang artinya tidak suka bersekutu dengan Bapa di surga, tidak suka berkoinonia. Orang Kristen yang nggak suka, nggak peduli kemudian pendeta kayak pengerja atau apa, ketua sinode kayak apa. Kalau dia nggak suka berdoa, baca Alkitab ya. Ini saya nggak ngajarin agamawi ya, artinya maksa-maksa orang. Emang kalau udah hatinya nggak suka ya nggak usah dipaksa pun nggak ada gunanya. Ya, memang itu soal hati, kasih karunia. Ada banyak orang nggak dapat kasih karunia, dipanggil aja tapi nggak dapat kasih karunia dipilih. Kayak Maria, Marta, kan beda itu. Marta itu kan senang melayani. Kalau Maria ini dua-duanya nih dikasih Tuhan nih, dua-duanya nih percaya Tuhan ini. Tapi Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan. Itu artinya Maria suka dengan Tuhan, bersekutu dia dengan Tuhan. Emang biar Martanya malah marahin, tapi Yesus bilang, Marta, ada banyak pilihan dalam hidup ini. Ini Maria memilih yang terbaik. Karena dia senang bersekutu. Jadi gitu. Ada banyak orang loh. Pendeta, ini saya udah mau bilang, ini Billy Graham ya. Saya mau kasih tahu dulu satu. Saya nggak bilang ini anak yang hilang ya, Billy Graham. Cuma dia di dalam, ini ada 2 buku ya. 2 buku ini. Jasa saya ya, tapi saya sudah baca ini yang bahasa Indonesianya. Jadi dia di sini dia menulis, saya juga agak kaget juga di bagian terakhir ini. Di sini dia menyesali katanya. Satu hal ya, dia menyesali ada 2 hal ya. Pertama, dia kurang bersekutu dengan Tuhan. Kedua, dia kurang bersekutu dengan anaknya. Ya, anaknya ada 5 sempat hilang tapi dia kembali lagi. Terus dia bilang begini, saya meragu karena dia terlalu sibuk melayani kan. Itu Billy Graham itu kadang dari satu benua ke benua yang lain. Ini orang yang katanya dia udah pernah berkhotbah kepada 200 juta orang langsung ya. Langsung dia ngomong, orang yang berbeda. Dia khotbah di sini, dia itu misalnya di 100.000, 200 juta. Enggak pernah lagi ada orang kayaknya yang bisa menyaingi reputasinya dapat 200 juta itu. Tapi ini penyesalannya 2. Seandainya kalau saya diberi banyak waktu, saya akan lebih banyak berdoa dan baca Alkitab dalam arti fellowship dengan Tuhan. Dia juga baca doa, tentu dia doa baca Alkitab juga, ngakui dia di sini di halaman 423 nih. Tapi dia berdoa baca Alkitab untuk mempersiapkan khotbah. bukan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdiam diri, menantikan Tuhan atau merenung dan jadi Tuhan, bukan begitu. Dia merasa kurang lah, intinya dia kurang lah. Ini pengakuan dia, bukan saya ya. Bahkan dia bilang, saya meragukan
meragukannya. Apakah semua yang pelayanan saya ini dipimpin Tuhan ini, pergi ke sana, pergi ke sini. Ya, jadi ini, tapi saya nggak bilang ya ini anak yang hilang ya, tapi maksud saya dari pengakuannya ya terus bisa bayangkan kalau orang sekelas, katakanlah sekelas Billy Graham juga masih merasa kurang bersekutu, ya gimana? Ya udahlah, masing-masing menilai dirinya sendiri aja lah ya. Apakah kita ini suka dengan Tuhan? Itu pertanyaan ya. Kalau Tuhan suka dengan kita, Tuhan mengasihi kita, itu sudah nggak usah diragukan lagi lah. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, berarti dia Bapa itu senang dengan anak-anak, dengan semua manusia disenangi oleh Bapa di surga. Kenapa? Bapa sudah ngasih anaknya yang tunggal kok untuk dunia ini. Kalau soal Bapa mencintai kita, Bapa mengasihi kita, Bapa suka bersekutu dengan kita, nggak usah dipersoalkan lagi. Makanya ada orang yang betul-betul jahat itu bilang, kau bayar perpuluhan dulu ya supaya diberkati. Itu kurang ajar betul tuh ajaran tuh. Kenapa? Karena Bapa di surga sudah berkati luar biasa, anaknya sudah diberi. Terus dia bilang, kau kasih perpuluhan dulu ya supaya nanti dikasih uang sama kau sama Bapak. Waduh. Ya. Oh, ini lebih dari anak yang hilang itu yang aja. Jadi soal Bapak itu mencintai kita, Bapak mengasihi kita itu gak usah ditanya lagi. Pertanyaannya sesuai penutup ini. Apakah saudara dan saya menyukai Tuhan atau menyukai berkatnya? Kalau berkat Tuhan sih nggak usah ditanya lah, semua orang juga suka. Apa berkat Tuhan? Mobil, rumah, kekayaan, apa semuanya itu. Mau nggak berkat Tuhan? Mau, nggak usah ditanya itu. Makanya saya nggak menanya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya menyukai Tuhan seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan dia? Berbagai orang yang mendapat kasih karunia untuk menyukai Tuhan. Haleluya. Amin.